Jacqueline sementara mempersiapkan diri untuk presentasi. So panggil pada orang. Daring? Tidak bisa? Oh, ini ada lain di sana. Di kelas-kelas lain tidak pakai dong? Oh, Anda punya laptop. Pinjam sama laptop yang orang pakai dong. Pinjam laptop. Anda ada teman untuk cari laptop? Hah? Tadi udah pakai info. Iya, siapa bisa dong? Oh, berarti ganti ini ya. Sana sih nak pakai tuh? Tadi nggak ada begini tuh di sini. Tadi mau ada pakai slide manual. Oh, tadi langsung? Iya. Oh iya. Mas di sebelah pakai slide? Itu yang di sebelah yang nggak pakai, karena nggak jadi. Oh. Nah itu jadi. Nah, masalah sudah ditangani ahli IT dari Imaju. Siap-siap ya. Sekarang cuma tanya begini, udah wawancara berapa orang? DP cerita cek pas kan Nggak usah. Hasil akan dibawakan oleh Jacqueline Legi dari mahasiswa jurusan matematika Orang Tumbatu. Silakan Jacqueline. Silakan Jacqueline. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Jacqueline lagi dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDP berdasarkan prosedur ini. Nanti pendahuluan ringkas saja, yang utama hasil. Jadi jangan baca semua itu pendahuluan, tapi inti apa di pendahuluan itu. Bab 1 pendahuluan adalah tentang masalah. Tentang apa itu? Berdasarkan uraian di atas yang ada di slide, maka peneliti Itu slot, termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDP berdasarkan prosedur ini. Oke, ya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, soal cerita masih dianggap sulit oleh siswa, terutama pada materi SPLDP. Yang kedua, kemampuan siswa dalam pemecahan masalah masih tergolong kurang baik. Yang ketiga, masih banyak siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Dan selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah mengkaji kesalahan-kesalahan yang dipaparkan Newman pada materi SPLDP kelas 8. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah apakah siswa terhindar dari melakukan kesalahan-kesalahan sesuai prosedur Newman dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV kelas 8. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk meneliti kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV kelas 8 ditinjau dari prosedur Newman, yaitu yang pertama ada kesalahan membaca, kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan penulisan jawaban. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, bagi siswa, membantu siswa untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV. Yang kedua, guru dapat memperoleh gambaran kesalahan-kesalahan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal cerita khususnya pada materi SPLDV. Yang ketiga, peneliti. Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh solusi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang dibicarakan apa-apa itu di kajian teori? Bagian A apa? Ada deskripsi teoritis. Yang pertama, pengertian pembelajaran matematika. Yang kedua, Berikut pengertian analisis kesalahan. Yang ketiga, soal cerita matematika. Keempat, analisis kesalahan berdasarkan prosedur Newman. Yang kelima, sistem persamaan linear dua variabel. cerita matematika tentang apa? Soal cerita matematika. Iya, materi apa? SPL. SPLDV. Oke, hasil saja. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Penelitian dengan judul analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV berdasarkan prosedur Newman dilakukan di SMP Negeri 4 Teguaan yang terletak di Jalan Selian 2, Kecamatan Selian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Ibu Nini Indangin sebagai kepala sekolah dan penulis mandiri sebagai guru matematika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu, yaitu tes tertulis uraian dan wawancara yang melibatkan 15 peserta didik kelas 8A sebagai subjek penelitian. Tes tertulis pada penelitian ini diikuti oleh 15 peserta didik yang terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Peneliti memberikan soal tes cerita materi SPLDV sebanyak 30 soal. Setelah melakukan rekapitulasi data melalui tes tertulis, maka dilakukan sesi wawancara untuk memperjelas tentang kesalahan yang dilakukan peserta didik. Pada proses menganalisis jawaban-jawaban siswa, peneliti tidak hanya melihat hasil akhir dari pekerjaan siswa, tetapi menganalisis langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan siswa sehingga memperoleh jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik saat menyelesaikan soal cerita materi SPLDV. Kesalahan yang dilakukan peserta didik dianalisis dengan menggunakan metode Newman. Berdasarkan hasil analisis dari jawaban siswa, didapatkan hasil kerja siswa yang dikategorikan menurut prosedur Newman, yaitu kesalahan membaca atau reading errors, kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan proses, dan kesalahan penulisan jawaban akhir. Dalam penelitian ini, dipilih 5 orang siswa yang melakukan kesalahan penyelesaian soal untuk dijadikan subjek wawancara tentang cara mereka menyelesaikan soal tes tertulis. Berdasarkan hasil tes dan wawancara yang dilakukan, ditemukan kesalahan-kesalahan yang peserta didik kelas 8 SMP 4 Teguaan dalam menyelesaikan soal cerita matematika SPLDV. Dan berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada peserta didik, jenis-jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik menurut prosedur Newman saat mengerjakan soal matematika materi SPLDV sesuai dengan item soal adalah sebagai berikut. Pada soal nomor 1, jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik menurut prosedur Newman yaitu sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 13,33% melakukan kesalahan membaca, sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 33,3% melakukan kesalahan memahami. Yang ketiga, tidak ditemukan peserta didik yang melakukan kesalahan transformasi. Keempat, sebanyak 6 peserta didik atau sebesar 40% melakukan kesalahan keterampilan proses. Dan yang kelima, sebanyak
9 peserta didik atau sebesar 60% melakukan kesalahan penulisan jawaban akhir. Dan pada soal nomor 2, jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik menurut Pembahasnya mau datang. Sama-sama masuk. Terus. Pada soal nomor 2, jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik menurut prosedur Newman yaitu tidak ditemukan peserta didik yang melakukan kesalahan membaca, tidak ditemukan peserta didik yang melakukan kesalahan memahami, sebanyak 7 peserta didik atau sebesar 46,6% melakukan kesalahan transformasi, sebanyak 9 peserta didik atau sebesar 60% melakukan kesalahan keterampilan proses, sebanyak 11 peserta didik atau sebesar 73,33% melakukan kesalahan penentuan jawaban akhir, dan sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 13,33% yang tidak menjawab soal. Selanjutnya pada soal nomor 3, jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik menurut prosedur Newman yaitu tidak ditemukan peserta didik yang melakukan kesalahan membaca, sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 6,66% melakukan kesalahan memahami, sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 33,33% melakukan kesalahan transformasi, sebanyak 7 peserta didik atau sebesar 46,66% melakukan kesalahan keterampilan proses, sebanyak 11 peserta didik atau sebesar 73,33% yang melakukan kesalahan jawaban akhir, dan sebanyak 4 peserta didik atau sebesar 26,66% yang tidak menjawab soal. Ya, untuk melihat berapakah presentase jenis kesalahan yang dilakukan siswa, berikut ini dilakukan perhitungan pada tiap titik soal cerita yang diberikan, serta akan dijelaskan hasil perhitungan presentasi kesalahan ditinjau dari kesalahan membaca, kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan proses penyelesaian, dan kesalahan penentuan jawaban akhir dengan menggunakan rumus P sama dengan N per N kali 100% dengan keterangan P itu sama dengan presentasi jenis kesalahan, N banyaknya kesalahan untuk masing-masing jenis kesalahan, dan N besar sama dengan banyaknya kemungkinan kesalahan. Dan jumlah kesalahan yang mungkin terjadi itu sama dengan banyak soal dikali banyak peserta didik. Dan di sini banyaknya kemungkinan kesalahan itu 3 soal dan 15 siswa. Jadi 3 kali 15 sama dengan 45 dengan 6 siswa tidak menjawab soal. Jadi 45,6 dan 39. Terdapat 39 jumlah kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya presentase kesalahan membaca. PKM sama dengan NKK per N kali 100%, di mana PKM itu sama dengan 2 per 39 kali 100% sama dengan 5 per 12%. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, presentase jenis kesalahan membaca adalah 5,12%. Selanjutnya presentase kesalahan memahami. Presentase kesalahan memahami. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, presentase jenis kesalahan membaca memahami adalah 15,38%. Presentase kesalahan transformasi sebanyak 30,76%. Presentase kesalahan keterampilan proses, persentase kesalahan keterampilan proses adalah 56,41%. Dan persentase kesalahan penulisan jawaban akhir adalah 79,48%. Selanjutnya, kesalahan membaca. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata persentase kesalahan membaca sebesar 5,12%. Dapat dilihat bahwa kesalahan membaca cukup banyak karena ada 2 dari 15 siswa yang masih salah. Pada kesalahan membaca, peserta didik masih mengalami kesulitan, yaitu siswa tidak dapat membaca kata simbol atau angka yang merupakan kata kunci dalam soal, terutama pada soal nomor 1 ini, di mana 2 orang siswa ini salah dalam menuliskan variabel X dan malah menulis variabel Y yang mengakibatkan salah pada proses pengerjaan proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan siswa cepat-cepat mengerjakan soal dan tidak mengerti kembali jawaban tersebut apakah sudah benar. Berdasarkan hasil analisis tes yang dilakukan pada siswa, dapat disimpulkan bahwa siswa melakukan kesalahan pada kesalahan tahap pertama prosedur Newman, yaitu kesalahan membaca didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa GB. Terlihat bahwa siswa GB salah dalam menuliskan variabel X dan dalam menulis variabel Y di bagian akhir proses
Selanjutnya kesalahan memahami. Persentase kesalahan memahami soal sebesar 15,38% sama banyaknya dengan kesalahan, yaitu sebanyak 6 siswa tapi beda siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat kesalahan yang dilakukan siswa dikarenakan siswa sulit memahami soal seperti siswa melakukan kesalahan dengan tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Selanjutnya kesalahan keterampilan proses. Persentase kesalahan keterampilan proses sebesar 56,41% dari 100%. Dan pada penyusunan jawaban akhir bagi siswa yang tidak mampu menentukan hasil akhir dari soal yang benar, siswa tidak bisa menuliskan jawaban akhir dan juga siswa tidak dapat menuliskan jawaban akhir dengan kesimpulan. Contoh kesalahan penulisan jawaban akhir adalah kesalahan yang dilakukan oleh siswa JS pada saat mengerjakan soal multi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut melalui tes ditemukan bahwa peserta didik melakukan kesalahan pada tahap kelima proses pengumuman, yaitu menentukan jawaban akhir. Selain itu, dari hasil wawancara dengan JS menunjukkan peserta didik lupa menuliskan kesimpulan pada tahap akhir pengerjaan. Selanjutnya bab 5 penutur. Pertama ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada SMP pada siswa SMP Negeri 4 Peluahan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dari kelima jenis prosedur ilmuwan, persentase kesalahan yang dilakukan peserta dengan persentase yang paling besar atau paling kecil, yaitu kesalahan penulisan jawaban akhir dengan persentase 79,48%, kesalahan keterampilan proses dengan persentase 56,41%, kesalahan transformasi 30,76%, kesalahan memahami 15,38%, dan kesalahan membaca sebanyak 5,12%. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan siswa saat menyelesaikan soal cerita dalam penguasaan sistem percobaan yang dilakukan, yaitu siswa tidak dapat menuliskan yang diketahui, siswa kurang memahami soal cerita yang diberikan, tidak dapat menyelesaikan operasi aljabar, tidak dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar, dan siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir. Oke, Jacqueline, ini kan ujian. Kalau Anda tidak lulus, kemudian mau presentasi ulang, kasih besar nih. Sebesar. Kan nyenak mau hemat kertas, nyenak mau hemat tinta, kan tinggal tulis di situ. Jadi boleh sebesar sekali, jangan terlalu kecil gitu. Oke. Silakan para pembahas yang akan memberikan bahasan. Sama dengan itu tadi, itu kan supaya orang melihat kalau buat itu nggak sempurna itu. Sama juga dengan coba lihat soal-soal itu kalau misalnya itu bisa begitu apa lebih guna tahu di sini kalau orang nggak bisa baca, ya. Jadi yang mau ditaruh di situasi ya tidak ada. Ini ada kunci dari misalnya kalau 2 dari 15 itu banyak atau sedikit salah ada di mana begitu. Kalau dia nyala isi apa dia masuk di mana? Tidak jawab. Oh nyala masuk di sini, berarti langsung keluar dari Ada yang perhitungan di sini. ya. Kan dari soal kan 3 Ya. dari 15 siswa, jadi itu 3 dikali 15 kan 45. Terus 15 siswa masing-masing 3 soal loh berarti. Iya sih. Terus banyak siswa yang tidak menjawab, jadi 45 dikurangi 6, jadi 6 siswa sama sekali tidak jawab 1, 2, 3. Di nomor 1 itu ada yang menjawab semua, yang di nomor 2 ada beberapa yang tidak jawab, yang nomor 3 ada beberapa tidak jawab yang lagi. Nah kalau tidak jawab dianggap apa nih? Tidak terhitung sih, cuma yang itu kan apa di rumus ini kan P sama dengan N per N. Yang banyaknya kemungkinan kesalahan itu kan sebenarnya 3 kali 15 karena 15 DP banyaknya siswa, 3 butir soal.
Terus yang tidak menjawab kan 6 orang. Bukan 6 orang sih, 6. Jadi kalau dia tidak menjawab semuanya, tidak masuk di kesalahan. Iya. Kok dia masuk di mana? Dia ternyata jawab, berarti dia Jadi tahu kan? Iya toh. di soal nomor 2 itu kan mahasiswa yang tidak pernah jawab. Analisis per soal. Iya. Berarti sama dengan tadi. Padahal kan dia sebenarnya melakukan, harusnya dia melakukan kesalahan semua. Iya. Harusnya toh, karena dia tidak tahu sama sekali. Apa salah? Tidak diikuti dengan wawancara. Harusnya wawancara yang seperti Ya, itu. ada yang wawancara tadi lihat. Nah, dia punya jawab Wawancara apa? jawab begitu. Padahal harusnya yang tidak menjawab itu ditanya. Soalnya kan tanya, kenapa tidak buat? Kalau misalnya jawabannya saya tidak tahu, nah, berarti salah. Iya toh? Ada terangkan di situ. Ya enggak ada. Jadi ditambah itu ya, Enggak mungkin. lengkapi. Walaupun memang nggak masuk di analisisnya, tapi dijelaskan kenapa orang nggak isi, karena tidak tahu. Begitu. Jadi DP banyaknya siswa tetap sama, ditambah dengan yang tidak tahu. Iya toh? Tahu DP hasil dari mana? DP hasil dari mana? Kesalahan siswa yang banyak, ada beberapa kesalahan. Yang banyak orang dulu kesalahan. Paling banyak kalau melakukan kesalahan di bagian penulisan jawaban akhir, banyak yang tertulis di PS. Tentang kesimpulan dan Kesimpulan. Malah dia menjawab betul. Iya. Itu yang paling banyak. Berapa persen? Persentasenya berapa? 79,49%. 79%. Oh, Salah di kesalahan akhir dong. Iya. cuma di akhir. Kesimpulan. Jangan-jangan DP guru yang salah menjelaskan. Itu 79%. Kong siapa yang ngajar itu materi? Iya. Kau hanya meneliti atau sampai di mengajar? Dan tak mengajar. Mer. Oh, berarti gurunya itu. Kan tidak cuma ada kasih soal. Kasih soal ya, oke. Nah, itu yang dorang yang di mungkin dorang yang tidak diajarkan bahwa habis ini ada kesimpulan. Iya, betul. Iya toh kalau dia 80% lah. Toh cuma 20% yang ada. Nah, itu kekurangan anak-anak sekarang. Dapat di mahasiswa begitu. Nah, persamaan orang dulu. Harus ada kesimpulan selalu. Jadi mungkin salahnya di situ. Sebenarnya yang analisis penelitian itu. Jadi apa namanya kan kalau yang salah di apa tuh yang tadi terakhir ketiga itu transformasinya yang mana? Yang dorong pas berubah baking DP persamaan. Itu salah apa nih? Salah transformasi baru habis itu apa nih? Keterampilan proses. Oh, kalau untuk keterampilan proses berapa persen? 56,41. Banyak lagi. Itu kan tuh dorong mau hitung toh itu. Kalau yang tadi Anda bilang berapa persen? Itu tadi sebelum yang transformasi. Transformasi 30,7. Wow. Iya. Hah? Iya. Nanti dia Toh, sekarang kalau dapat begini apa DP tindak lanjut untuk sekolah atau untuk guru? Anda bilang apa itu saran ke guru? Hasil ini guru sudah tahu? Belum? Kalian guru Belum ya? Nah, ini harus dilaporkan ke sekolah. Jadi ada satu file lembaran skripsi dikasih sama sekolah. Ini hasilnya. supaya orang tahu kesalahannya di mana sampai mungkin DP kesalahan di guru. Karena gurunya juga dia punya PA saya dulu itu guru ini. Sama deh ini. Salah kepada guru, mungkin guru yang menjelaskannya apa namanya, yang tidak
dijelaskan baik-baik bahwa habis ini ada dari kesimpulan begini. Iya toh? Kalau studi yang lain-lain itu ya lain cerita, yang tahuan itu. Maka kalau itu yang tadi yang ada 80% itu, Ini penting itu hasil itu kasih ke guru. itu DP gunanya di penelitian kan kalau penelitian. Habis itu sudah mau kasih paham dulu, nggak guna. Jadi Iya. Bapak misalnya bilang sini kan paling banyak melakukan kesalahan di penulisan jawaban akhir. Ada 79,sekian persen. Itu maksudnya begini, kalau misalnya dia hitung dapat kemari X sama dengan 80 misalnya. Kalau dia nggak tulis begini, jadi Itu dari maksud salah kan itu. Kalau betul misalnya betul dapat kemari X sama dengan 40. Cuma karena dia nggak tulis begini, jadi Anda, dianggap tidak. ini soal cerita toh. Ini soal cerita, jadi ada perhitungan biasa. Tapi pada kesimpulan dia harus terangkan bahwa banyaknya jeruk, begitu kan? Itu yang kesimpulan, iya harus itu. Jadi dia cuma dapat misalnya 40 apa? 40 apa itu? Iya, nah diambil di kesimpulan situ harus 40 jeruk, begitu. Karena ini soal cerita. Tapi sebenarnya begini, Mbak. Itu sebenarnya boleh diproses di wawancara. Assalamualaikum Jujur bilang, "Tom, sekarang 40, Om." Tanya ke dia. Kalau Ini dia 40 ini maksudnya apa? Dia bilang, "Ini 40 jeruk." Nah, sekarang itu dia melakukan kesalahan yang terakhir atau enggak? kalau dia bilang begini, kamu tulis kok, kok habis waktu. Nah, itu kali lah. Kalau nggak tulis apa? Masuk kesalahan atau tidak? Termasuk. Nah, kalau setelah misalkan ya, karena ada siswa ya, dia tanya. Contoh ini kasus. Itu 40 itu maksudnya apa? Mana jawab? Oh, 40 ini tapi maksud 40 jeruk. Nah, itu Maksudnya sekarang kita kok nggak karena tulis? kategorikan apa itu? Dia memang tidak tahu tulis misalnya. Dia mau tetap melakukan analisis kesalahan yang terakhir atau enggak? Harusnya nyanda. Dia kan dia sudah tahu itu, Dia sudah tapi tahu. didapat dari wawancara. Kalau misalnya begini, oke sudah ya itu karena ini sudah. Nanti habis kajian kita. Misalnya begini. Iya betul. Misalnya begini, kalau dia tidak tulis kan kalau itu diketahui ini tuh, kalau dia ada kan siswa yang begini, oh iya suka dikata ini dia tidak tulis, mar betul dia menjawab, itu karena mau kasih salah. Kalau nggak wawancara kan, ya dan kita so tahu kok itu dari soal biar tidak tulis, karena waktu kita kan lama jabat tulis, jadi kita harusnya tulis itu diketahui itu nggak tahu mengerti, nah pakai persamaan jadi DP persamaan, model jadi hasil jadi, dan bilang Kan ini C ada 5 jenis kesalahan yang menurut prosedur. itu salah satu sama di buku tadi no ini. Nah, sekarang cuma tanya begini, sudah wawancara berapa orang? DP cerita C pastikan Nggak usah pakai cerita, berapa orang? Memang ini sebuah cerita tuh orangnya. Ada berapa orang? Ada berapa siswa yang Kan diwawancara? dibahas dia bilang. Berapa? siswa yang Berapa? Sekarang kamu tanya, apakah dari 5 siswa ini, dari 15 siswa cuma 5 yang ada wawancara? Kok DP kesimpulan begini? Apakah semua dari 5 ada wawancara tuh? Oh saya misalnya di memahami, ada memahami? Ada. Nah, berdasar ini 5 ini mana so bilang tuh DP wawancara, siapa mana jawab begitu? Toh, berarti dia di memahami tuh ya. Mar dari 5 ini, apakah dari 5 jawaban ini bisa mewakili tuh 15 lain yang tuh 10 yang lain yang wawancara? Tuh. Kenapa Baik dia 5, ada tuh cuma 3. Kenapa Jacqueline cuma wawancara 5? Harusnya semua itu. Jadi Kenapa? saya- Karena ada orang yang melakukan kesalahan. Jadi yang tidak diwawancarai tidak melakukan kesalahan itu. Tidak Ya mungkin 80% Nah, 5. persen berbanding. Cuma 5. Baru Cuma 5. 80% seberapa? Ini udah sekarang bagaimana dan minimal. Tunggu dulu. Atau prosedurnya terlalu teoritis itu. Harusnya di lapangan disesuaikan seperti yang dikatakan oleh Pak Derel tadi. Jadi kalau misalnya walaupun dia tidak tulis, tapi dia dijawab dengan wawancara, berarti masuk hitungan jadi itu. Makanya diwawancara toh. Iya. Prosedur Newman mengharuskan wawancara.
Yo, Begitu. DP inti. Berarti kan harus itu. Itu kalau di penelitian kualitatif DP metodenya memang seperti itu. Jadi untuk memastikan jawaban siswa itu Benar atau salah? benar dijawab atau bisa saja cuma menyontek, itu dia lakukan wawancara. Jadi bisa saya begini, dia mengisi ini siswa mengisi yang tadi sampai kesimpulan 40 jeruk. Bisa saja. Ketika diwawancarai, Betul kan DP jawab. oh, Wawancara dapat dia dari mana tahu, 40 cuma ada So, itu. menengok teh. tak dapat lupa orang. Nah, itu no. Jadi dia melakukan kesalahan tuh nak isi. Artinya dia nak masuk itu nak dihitung. Artinya dia tetap salah dan walaupun di jawaban itu dia tulis. Itu Nah, so itu kita bilang ini DP pelaksanaan berdasarkan teori tok memang tidak ada itu harusnya. pada DP hasil jawaban siswa. Iya. Harus ada wawancara. Kalau kan wawancara ada. Nah, bagus terbuka seperti ini kan supaya di lain-lain kali itu Jadi diperbaiki. kalau ada yang mau penelitian begini-begini, jangan begitu maksudnya. Nah bilang kalau orang semua menilai pada orang begini, ada yang lulus. Jadi yang boleh cuma berpatokan pada hasil jawaban siswa. Jadi bisa saja hasil jawaban itu memang dia tidak tulis, tapi ketika diwawancarai kalau dia baca dulu berarti apa? Tetap dia memang tahu kesalahan dalam apa? Jacqueline yakin pelaksanaan ujian ini tes ini tidak ada yang saling meniru. Sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa nyontek atau tidak yakin penuh. Bisa saja mereka terjadi nyontek, bisa. Nah itu betul yang dikatakan tadi pembahas itu. Harusnya di wawancara itu Iya. pastikan bahwa betul-betul dia tahu bukan cuma ada banyak orang. Oke, jadi diperbaiki itu yang silakan yang berikutnya. Masih ada? Hasil wawancara dan apa dan DP hasil? Sudah ada satu ada di Mana? cuma ada tulis dari jawaban-jawaban. Apa ada mau ambil apa dan dia hasil wawancara ini? Mana dia DP hasil? Di kesalahan membaca itu pas wawancara dapat orang Apa? Apa Satu dia? contoh sama saya bilang. jadi itu DP kesalahan membaca itu kan orang data salah di DP variabel kunci karena orang salah membaca seharusnya menulis itu X orang dapat tulis Y Itu berlaku untuk semua kesalahan itu yang di karena salah membaca jadi dia salah di jawaban selanjutnya Dorang semua. enggak cuma dua orang Seseorang itu. cuma tuh 2 orang yang itu yang ada wawancara cuma yang melakukan kesalahan. Jadi kan so periksa dulu DP hasil. Iya. Misalnya ini nama A dia salah di nomor 3 misalnya. Kok nggak mau cari yakinkan dengan ambil pada dia begitu atau tuh mau ambil 5 ini bagaimana kita? Acak. Sembarang. tiap kesalahan satu orang Oh, jadi tuh Hmm, tiap kesalahan kan ambil 1 orang sebagai wakil. sebagai wakil. Berarti jadi kalau misalnya dia ini melakukan kesalahan memahami dan yakin bahwa dia mengadakan kesalahan itu, dia bilang salah satu misalnya tuh di sini tuh dia bilang karena ini berlaku apa tuh Yang satu yang tidak diwawancarai. Iya, yang tidak wawancara tapi melakukan kesalahan yang sama. Mereka tidak wawancara. Yang yakin dia sama dia jawab. Nah itu. Ini kok cuma deskriptif berapa lama kok mau terang mau jawab mau tanya semua lebih jelas gitu Cuma ada jawab. 15. Apalagi 15. Jelas kan? Gitu. Mau tulis deh kok harga mana? Kalau dijawab lagi, Kalau bilang apa? memang betul kan tuh. Misalkan X harga mangga, jadi X sama dengan 400.000. Kita nggak tulis jadi 1 kilo 400.000. Terus bilang kok sana X. Sana kan misalkan X harga mangga berarti tuh X tadi dapat itu pasti harga mangga lah. Misalnya dan cuma cerita sambil
Iya. Lawak-lawak sedikit dah. Iya, kan diharapkan bahwa dia akan tulis kesimpulan. Jadi harga mangga 1 kilo 50.000 misalnya. Sekarang dia cuma tulis jadi X 50.000 rupiah. Langsung salah karena tidak ada mangga di situ. Padahal yang maksud mangga tuh. Ah itu. Gimana? Sebenarnya diwawancara sih sebenarnya itu. Itu Wawancara ya, untuk cek. Jadi itu wawancara itu ada PP makna. Itu perlu wawancara. Biar dia tahu DP alasan. Gitu. Jadi orang mau wawancara itu mendalami kesalahan yang orang lakukan seperti itu. Bukan lagi kesalahan, malah kebenaran pun bisa diwawancarai. Ya, silakan. Jadi umur anak selisih umur ayah dan anak langsung ceritanya begitu kan kita jawab. Selisih umur Iya, ayah oke. dan anak Itu masih ada deh. sudah. Nanti kalau mana tanya Bapak ingat kan? Yang Febri Saben. Soalnya di halaman 3, di perumusan masalah. Ini masih banyak salah-salah ketik. Ini kamu jadi skripsi, kalian tulis ilmiah. Jadi perbaiki itu salah-salah ketik. Berdasarkan kalian tulis berdasarkan DP rumusan masalah. Itu sudah baca. Apakah siswa terhindar dari melakukan kesalahan-kesalahan sesuai prosedur minimal dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV kelas 8? Masa rumusan masalah begitu? Apakah siswa terhindar? Apakah siswa terhindar melakukan kesalahan? Karena pertanyaan ini jadi pertanyaan penelitian kalau deskriptif rumusan masalah. Biasanya identik kalau pertanyaan deskriptif analisis kesalahan toh. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa bla 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 begitu kan. Karena kan mau mendeskripsikan, oh kesalahannya begini. Jadi identik kata tanya bagaimana kalau penelitian deskriptif. Bukan kalau apakah siswa terhindar dari terhindar. Nah cocok dengan DP apa? DP hasil dan pembahasan juga tidak sesuai. So tolong satu notulen di muka supaya dia bisa konsentrasi. Ayo coba DP tamang. Siapa? Jacqueline, kamu tunjuk. Ayo coba ya. Supaya di muka aja. Nah, kemudian ini itu di kajian teori itu di halaman 10. Ini kan disertai dengan ada soal, ada kesalahan membacanya. Artinya contoh soal, kemudian kesalahannya seperti apa di setiap indikator kesalahan ini. Nah, tapi kalau kita baca, coba lihat halaman 10 poin tabel 2. Jin memberi kas seharga 29,30 RM. Ringgit Malaysia itu baca. Kemudian kesalahan siswa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Parjit Singh dengan siswa bisa membaca soal tersebut dengan baik kan? Ini kan dari mana? orang punya kan. Dia di mana ini? Tuh apa kita kenalan? Jasim toh? Ja dan Sim, ya. Dia di mana ini? Kopi pas, di kopi, kamu di mana? Dia kopi dari mana? Nah, alangkah baiknya yang masing-masing indikator ini disesuaikan dengan apa soal. Jadi kalau kesalahan membaca, apa soal begini. Indikator misalkan kesalahan transformasi, soalnya apa soal begini. Kesalahan siswanya bagaimana? Karena jelaskan situ. Oh, kalau dia mana soal SPLDV kaitan bagaimana dia misalkan kalau kesalahan transformasi seperti apa. Dan itu akan membantu anak bangsa mau melihat menganalisis hasil jawaban siswa dengan wawancara. Kalau dia begini, dia salah di sini. Jadi jelas. Ini soal volume. Tapi boleh ditolerir karena ada di kajian teori. Tapi
Kalau indikator pertama, kedua membaca gimana? Mesti jelaskan. Nah, sekarang kalau dia tanya, tuh bagaimana dia kalau kesalahan membaca dan kesalahan memahami? Jadi perbedaan. Kasih nabi soal, mau jelaskan. Oh enggak, kalau dia mau salah begini, membaca, memahami begini. Misalnya tanya di soal satu itu di jawaban sebenarnya itu ada kesalahan di hasil itu dia salah di yang kesalahan baca ini dia Kesalahan salah membaca bagaimana? dia salah di salah baca seharusnya dia menulis X sama dengan matris tapi karena dia salah membaca dia tulis Y sama dengan matris Salah baca di mana? salah baca Dia menghayal. Maksudnya dia membaca soalnya atau membaca di penyelesaian? di bagian semua tuh Salah baca atau salah memahami itu? Harusnya dia tulis apa dong? seharusnya Y X sama dengan 4.000 tapi ditulis Y sama dengan 4.000 Nah, dia mengalami kesusahan ketika mengkategorikan dia membaca atau memahami karena tidak dibuat DP rubrik kok itu. Mesti dijelaskan supaya detail bagaimana ketika dapat kasus seperti itu nggak tahu membedakan oh masuk sini dia, masuk sini dia. Ah, yang begitu yang perlu wawancara. Nah, itu juga memang harus ada wawancara. Wawancara ambil itu. Jawab, Pak. Siapa nggak bikin begitu? Nah, Oh, Encik, kita punya maksud ini. Begitu kan? Maka kalau dia tidak bisa jawab, oh berarti nyontek. Mungkin. atau enggak bisa saya begini kan dia X sama dengan angka 1000. Dia bilang tadi dia tulis Y sama dengan angka 1000. Iya. Kalau dia salah membaca bisa saja Salah kalau dia kok di atas itu X contoh dah. Salah mengidentifikasi Iya, ada. Iya, iya. Maka kalau dia salah memahami kan bilang, oh ini kan dia bisa dijelaskan. Harusnya kan ini tetap Y. Artinya salah dia paham tuh soal penyelesaian. Kalau dari peneliti bagaimana kan? Kesalahan membaca bagaimana kan? Jadi cuma S yang dapat S sama dengan 4.000 ditulis dia sama dengan 4.000. Begitu. Itu kesalahan membaca. Apa maksudnya kesalahan membaca? Iya, itu apa? Apa maksud kesalahan membaca? Itu kesalahan memahami apa? karena dia salah baca di penu Nggak mungkin dia salah baca. Maksudnya salah baca ini apa? Misalnya aku dia baca kau. Misalnya ada simbol-simbol atau apa yang dia nggak mengerti misalnya. Salah baca. Iya. Misalnya dia nggak mengerti tuh persen itu seperti apa. Ini kan ada contoh. Kalau memahami kan? kalau memahami dia yang DP diketahui dia yang DP Kalau memahami yang diketahui dengan yang ditanyakan. Saya kalau dia tidak diketahui berarti dia tidak memahami soal. Tidak bisa menjawab soal dengan benar setelah dilakukan wawancara. Bagaimana? Contoh, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, tapi dia tulis di jawaban dari penyelesaian. Bagaimana? Apakah siswa itu tidak melakukan atau dia melakukan kesalahan memahami karena tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? kalau bagi prosedur salah Dengan apa selalu berpatokan pada hasil jawaban siswa. Memaknai Kalau saya kata kunci diwawancarai, daripada- kenapa tidak ditulis tapi penyelesaiannya benar? Oh, karena yang diketahui dan ditanyakan itu saya tulis di buram sih. Nah berarti apa? Dia tidak melakukan kesalahan memahami. Ternyata dia paham. Karena dia kan menulis di lain tapi tidak ditulis di lembar jawaban. Itu maksudnya fungsinya wawancara. Cuma mungkin apa ini mesti dilihat ulang dari data ini, jangan sampai kok harusnya kesalahan memahami masuk di kesalahan membaca, kesalahan membaca masuk di kesalahan memahami, dia terbalik-balik begitu kan. Jadi mesti dibuat DP rubrik yang mana kesalahan membaca soalnya seperti ini, tapi soal begini baca di revisi ya. Kemudian di setiap ada kan kalau di DPA hasil pembahasan kan ada penjelasan persentase baru soal untuk lembar jawaban siswa baru pedoman petikan wawancara baru di bawahnya situ menarasikan apa kesalahan apa yang dilakukan siswa. Di situ jangan menarasikan secara umum
Misalkan kesalahan penguat, contoh ya di halaman 30. Melakukan kesalahan pada tahap kedua prosedur itu kesalahan memahami soal atau komprehensif error. Selain itu, dari hasil wawancara rekan dengan peserta yang terlihat bahwa siswa salah menuliskan apa yang diketahui pada soal. Itu boleh diperjelas. Diperjelas maksudnya dijelaskan sesuai dengan soal yang kesalahan yang dilakukan di soal itu. Jadi misalkan siswa tidak menuliskan variabel y atau 2x yang merupakan apa kondisi dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan soal kan. Karena kan orang masih tahu kesalahan yang dilakukan di soal ini kan ada apel yang detail kan. Di mana? dia gitu tuh lalu. Iya betul seluruh. Oh dia memang pintar. Kalau ini masih di. Mari nyenak kakak adik nyenak saudara. Sudah. Dan itu berlaku juga untuk yang lain, gitu kan? Dia sebaiknya kalau gambar dia di bawah apa? Misalkan gambar 3 titik, baru jawaban siswa PL kesalahan itu bagusnya dia di bawah gambar. Bukan bagusnya, memang harus. Kalau gambar DP judul gambar di bawah, kalau tabel di atas. Harusnya begitu. Di bawah. Jadi kalau ada gambar-gambar DP judul gambar di bawah. Tapi karena mesti ingat gambar 3 titik. Jangan sampai ini semua jadi gambar 3 jawaban siswa, jadi 3 jawaban siswa. Padahal itu yang dimaksud itu gambar yang urutan ketiga. Kalau apa titik kan sekarang ini jadi sebetulnya gambar 3 jawaban siswa, 3 jawaban siswa. Gitu. Kemudian kasih di bawah gambar. Jadi foto-foto ini gambar. Foto-foto ini gambar dia. Kasih di tengah. Banyak lagi tuh penulisan tabel mana dia. Terus kasih besar sedikit. Jacqueline, Gambar. Setengah halaman. Tuh tabel-tabel ada tuh potong-potong. Bikin apa? Kalau satu spasi tabel, satu spasi semua. Oh apa lebih bagus? Potongan-potongan. Gambar itu kasih kotak. Ada bingkai. Iya. Perjelas ini kan ada bingkai, orang kasih bingkai. Boleh klik kanan, kalau ada DP picture, kemudian kasih ada DP pilihan itu di luar. Itu pemotongan tabel-tabel ini dia jangan sambaran. Jadi misalnya tuh tabel 13 di angka 11, coba nanti. Boleh justru kok mau bikin satu halaman itu cuma 2 baris tapi jadi 11. Halaman berapa? Tuh 13, tabel 13 kondisi pangkal kecil itu Oh do, sudah 11. kasih satu itu. Boleh bikin satu dah. Kecuali memang boleh bikin 2 mar DP Boleh pemotongan satu. itu mesti Tinggal sedikit no. teratur dah. Tinggal 2 kata itu di bawah. Tabel kok boleh 11 asal semua 11 kurang 11 dah. Iya isi tabel boleh berbeda sedikit Iya, dari yang utama. semua begitu konsisten. Satu spasi Itu 79,48% diperoleh dari mana? Di kesimpulan dalam 36. Jadi kesalahan penulisan jawaban akhir dengan persentase 79,48%. Dari mana itu diperoleh? Karena kan ada populasi itu ada 15 orang Pak. Jadi yang dijadikan subjek itu berapa? Cuma 5 Pak. Yang 79,48% dari mana itu? Dari 39 kesalahan. 39 Kan DP salah kecil. Kan 3 soal 31 kali 15 siswa. 3 soal kali 15. 45 6 yang tidak menjawab. iya ini dan di tabel 8 halaman 27. Berarti kalau 6 tidak menjawab itu seakan-akan dibenarkan kan? Atau tidak melakukan kesalahan. Padahal yang mau benar itu kejur. Jadi kalau 6 tidak menjawab dianggap contoh kalau misalkan 5 Dari 15, 6 tidak menjawab. tidak menjawab. Soal nomor 2
Nomor 2 dari 15. Ya, dua Tapi kan orang. yang dilihat kesalahannya. Nomor 3, 4 orang yang tidak menjawab dari 15. Iya Pak, jadi ini. Berarti harus per nomor, jangan satu kali begitu. Nah, Jangan ditotalkan. Misalnya nomor 1, 2 tidak menjawab. Nomor 2, panjang ini tuh jadi Nomor 2, 2 tidak menjawab. Nomor 3, 4 tidak menjawab. 2 dengan 4, jumlah 6 itu. Tidak bisa. bagaimana tadi? Langsung asimak. Nomor 2, 2 orang yang tidak menjawab. 2 orang yang tidak menjawab. Soal nomor 2. Baru ya. Nomor 3, 4 orang. Jadi Anda sebut 6. Nah, mereka yang menjawab tidak menjawab nomor 2 yang 2 orang itu, apa juga mereka tidak menjawab di sini? Bisa saja menjawab sendiri. Ada tuh. Cuma maksudnya tuh kalau dia tidak dikategori masa kalau dia tidak menjawab, kalau dihitungkan pengurang itu nih. Mesti periksa lagi. Tidak bisa begitu. Contoh, misalkan tuh ada tiga siswa. Itu 1 yang tidak menjawab. Berarti kan hitungkan itu 2 melakukan kesalahan. Berarti 2/3 kali 100 tuh itu. Padahal tuh 1 ini kosong. Ini tidak isi. Kalau dia jawab benar, Jadi jangan dijadikan pembagi. itu yang maksudnya pikirkan lagi itu. Iya. Dia kan tidak menjawab. Kalau dia menjawab yang benar, nah boleh orang masuk akal. Mari ini tidak menjawab. Ada enggak dia salah membaca, dia enggak bikin kesalahan di transformasi. Oh, iya sih. Ada? Karena dia kesalahan itu, Dia salah baca. DP kesalahan Kemarin DP itu sudah di bagian transformasi. keterampilan proses. Jadi DP transformasi itu dia masih benar. Dia benar. Ada yang begitu. Cuma itu tadi yang Itu yang- dipikirkan tadi. Kalau misalkan kalau Pak dia menjawab yang benar, contoh itu apa siswa ya? 2 tidak menjawab, kemudian 2 ini melakukan kesalahan. Berarti kan itu 2/4 kali 100 tuh 50%. Padahal ini 2 tidak menjawab. Iya. Jadi kalau dari 15 orang, 2 tidak menjawab. Kemudian yang sisa 13 menjawab. Dan benar semua. Berarti 100%. Ada. Nyanda tuh. Karena 2-nya menjawab. Nah, padahal ini 2 tidak termasuk di kategori ini. Sama sekali. Jadi harusnya 100%. Harusnya. Iya. Kalau waktu misalkan contoh angka ini, misalkan tuh ini kesalahan yang tuh transformasi. 2 ini dia menjawab tapi benar, tapi 2 melakukan kesalahan. Nah, ini gue jadi bikin 2/4 kali 100, jadi sekitar 50% yang melakukan kesalahan. Tapi ini 2 kan menjawab ya. So, Benar. Tapi kalau ini kosong menjawab, masa Iya, jadi- kemudian tidak dinilai. Berarti harus 100%. Itu loh maksudnya. Ya, itu. Mesti Tidak boleh 50%. Itu tuh. Kalau Anda akan masuk 100%, menghitung ini 2, berarti ini 2 ini yang tidak menjawab harus hitung salah. Tapi Anda tidak menghitung salah tuh kalau tidak backing. Nah itu. Oh dia jawab benar, boleh seharusnya. Iya. Jadi 50% bukan 100. Harusnya 100% yang benar, bukan 50. Jadi mau perbaiki ulang ya. Tidak boleh begitu. Atau mungkin coba cari jalan keluar. Itu yang tidak jadi jalan keluar menurut teori ini dan pendidikan ini, yang tidak membuat itu harus dimasukkan ke kesalahan mana? Kesalahan apa? Dari 5 kategori ini. Harus itu Cuma masuk. yang tidak menjawab, bikin tambah 1 tidak menjawab berapa orang? Tambah 1 kategori. Tambah 1 tidak menjawab. Ada nggak backing tabel itu? Tabel yang tidak menjawab itu. Oh ada tadi kan di pertama. Baru bisa dihitung. Dengan berapa? 23. Dia cuma Menjawab tulis sama begini. apa ini? 25. Oh B yang tidak menjawab. S tidak dijawab. Halaman 25. Jenis kesalahan. Membaca, memahami, ternyata ada. S
Nah itu, mesti tambah Ini cuma satu. keterangan siswa tidak menjawab ada berapa orang. Harus tambah satu. Iya. Kesepakatan Jo. Karena kan di dalam prosedur Newman tidak ada yang begitu. Nah sekarang orang mesti kategori mana? Cuman yang ini yang halaman 23 itu pada soal nomor 1 saya tuliskan. Pertama sebanyak 2 peserta didik itu sebesar 13,33%. Itu sama Tidak. masing-masing. Masing-masing soal. Iya. Tidak ada sesuatu kata sama yang tadi. Nah, maksudnya itu masalahnya cuma lebih 79% itu. Itu Jadi masalahnya tadi jelas. Nah, kalau ambil sederhananya buat siswa, kalau 2 menjawab benar, 2 melakukan kesalahan, ini kesalahan ini nggak boleh baik. Berarti contoh kesalahan tipe A, yang melakukan kesalahan tipe A itu berarti apa? 2/4 kali 150%. Karena ini 2 jawab benar. Masalahnya ini 2 tidak menjawab. Karena ini kan 2/4 ini. Padahal dia tidak menjawab. Coba cari di hasil penelitian tentang prosedur Newman, boleh di pembahasan atau di mana? Coba lihat di halaman 23. Halaman 23 itu dia punya tabel. Di situ ada S yang diletakkan. Nomor 3, soal nomor 3 S. S itu adalah tidak dijawab. Dan di dalam nama tabel adalah jenis kesalahan siswa. Berarti S itu termasuk jenis kesalahan siswa. Kesalahannya tidak menjawab. Nah mungkin dia nggak mau lihat dia jawab dia nggak mau lihat, dia cuma lihat yang ada di jawabannya dan yang membuat kesalahan tipe 4 itu. Jadi kurang boleh begitu, no? Jadi tidak soal jawaban yang siswa yang tidak menjawab tidak dikategorikan dia kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang fokus hanya kesalahan, jenis kesalahan untuk soal yang dijawab. Soalnya banyak sekali mahasiswa melakukan penelitian seperti ini. Jangan terulang-ulang terus. Coba cari dulu tuh referensi kamu. Kita cari tuh DP kembali. Mungkin agak ini sih. Kita mau bandingkan dengan yang tidak menjawab, terus dihitung dari persentase. Dengan tuh yang tidak Karena dia menjawab. menjawab. Makanya tadi kita bilang dia cuma ada itu yang ada jawabannya, yang tidak ada jawaban itu enggak. Dia hanya melihat jenis kesalahan untuk jawaban yang ada jawabannya. Itu tuh yang di tabel 8. Dia enggak mau lihat tuh yang enggak ada satu DP jenis kesalahan di Newman. Nanti sama Makanya dia masih kurang. 39 itu adalah total kesalahan semua. Iya. Itu kalau dia dari sini total kesalahan semua. Jadi kalau 2 ini harusnya dari total 100 ini semua. Iya, Jadi 100 ini. mesti 100. Berarti yang harus ditambahkan di kesimpulan 70%. Catat itu. 79% dari total atau Jadi dia 39. seluruh kesalahan yang dilakukan siswa atau subjek dan diperjelas di situ. Ini kan di halaman 36 tuh ya. Itu pesan-pesan jawaban akhir dengan persentase 79,48%. Apa ini? Dari keseluruhan kesalahan toh. Halaman berapa dia tuh? 36. Berarti tadi dia sesuai kurang nih kalau tidak menjawab. Dari kelima jenis Berarti itu per total kesalahan itu nggak semua. Total kesalahan di 36. di 3 soal ini. 36. Jadi dia hanya per soal. Iya. Jenis kesalahan di total 3 soal. Nah, masuk akal itu. Biasa kalau jenis kesalahan per soal kan. Per soal ya, Pak. Per soal aja, jangan total satu kali. Iya. Jadi persentase kesalahannya per soal. Jangan satu kali begitu, kacau itu. Artinya iya nomor 1. Perlu bikin tabel di situ enggak apa tuh? Begitu Jo. Per soal. Iya, per soal. Jangan per satu kali begitu ya. Dirubah ini ya. Jadi catat itu harus per soal. Kategori kesalahan nih. Iya, kategori kesalahan. Iya, per soal kok. Jadi begini, soal nomor 1 DP kesalahan
Membaca ada berapa? Kesalahan ini berapa? Kesalahan ini berapa? Per soal dan per kategori. Iya. Iya, Mas, kalau DP jumlah banyaknya subjek, So terkurang situ, no? Jadi kalau cuma 13, coba cuma hitung 13. berapa orang ya? Jadi berhubungan dengan tabel nomor 23 ini, halaman 23. Kalau 15. Halaman 23. bukan 27, coba itu 27. Tabel 8. Kalau tabel 8 itu seumum, sesamua toh. Jenis kesalahan 3 soal. 3 soal itu ya sudah. Nah, ini sejumlah. Iya. Sejumlah, Kang. Makanya yang orang mau per soal toh. Berarti ini Itu sejumlah. sejumlah. Kurang Per kategori kesalahan berarti Kalau kali 7. kalau per soal halaman 23. Halaman 23 per soal. Nah, iya. Kalau per soal halaman Halaman 23. Jadi dia berangkat dari halaman 23 ini. Oh, soal ada yang berat. Iya, ini tinggal ini menjelaskan ini. Halaman 23 ini sebagai kesimpulan di sebelakang ya. Ini. Jadi soal nomor 3 yang siswa 1 kan tidak melakukan itu. Jadi tidak dihitung dia. Kemudian siswa nomor 10 tidak membuat, tidak dihitung. Jadi dia tinggal berapa situ? Tinggal 13. Iya. Karena kan ya cuma yang kesalahan. Yang tidak buat kan tidak dihitung. kalau dia backing per kategori kan, kalau contoh ya sedang 3 subjek 3 soal. Kalau per kategori itu membaca, kesalahan membaca berarti tetap jadi 9 dia. Kalau dia jawab semua. Iya, iya. Berarti kan melihat begitu 9. Oh kalau misalkan 9 terus 3 yang jawab benar, tapi 6 kesalahan membaca. Berarti itu 6 iya, 6 per 9 per kategori dan. Jadi contoh begini, ada 3 orang toh, kong 3 soal. Masing-masing soal kan nilai per kategori. Nah, masing-masing soal dinilai kategori. Jadi kategori berarti ada tiga pasti di sini mau dilihat ke sekolah juga. Boleh juga bikin dua-dua per soal dan per kategori. Jadi dipandang dari sebelah sini dan dipandang dari sebelah sini. Dua-dua dipaparkan di situ. Kesimpulan dua-dua boleh. Begitu Jo. Begitu Jo. Dari persegi, dari per kategori juga boleh dan dari per soal juga boleh. Masing-masing soal. Jadi soal nomor 1 kesalahan berapa? Kategorinya apa? Paling bagus bikin tabel. Tabel itu soal langsung kategori. Soal halaman 23 ini sebetulnya dia bikin ini halaman 23 ini. Di sini ada soal sekaligus ada kategori di dalamnya. Berarti dia per kategori. Sudah yang soal satu kali. Jadi di dalam soal ada per kategori. Nah, boleh juga jumlah kategori. Bagusnya itu soal ini tabel ini nanti diperjelas. Ini tabel nomor 1 ini. Nomor 1 ini dibagi 5. Jadi ada kategori dan ada total soal. Jadi di dalam soal ada kategori sekaligus nama siswa. Jadi dia. Ini jadi potokan. Nanti tambah ini, tambah tabel, tambah sub tabel sini, sub sel. Iya, sub kolom situ. Nah, itu di kesimpulan terakhir. Saya kira itu saja. Nanti itu lain-lain diperbaiki.